Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdul Aziz Pulungan, Muhammad Ilham Hasan, dan saya sendiri Diki Iskandar Nawawi. Dan yang terakhir Aditya Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah desain dan analisis algoritma. Apa itu algoritma branch and bound? Definisi dari branch and bound merupakan teknik solusi yang tidak terbatas hanya untuk permasalahan program integris saja, tetapi juga merupakan pendekatan solusi yang dapat diterapkan untuk berbagai macam permasalahan yang berbeda. Mungkin metode branch bound adalah solusi untuk persoalan program linear yang mengharuskan variabelnya berupa bilangan bulat. Metode ini metode umum untuk mencari solusi optimal dari berbagai permasalahan optimasi. Dan mungkin ada penjelasan lain. Metode ini menggunakan suatu diagram yang terdiri dari node cabang atau branch sebagai suatu kerangka dalam proses pemerolehan solusi optimal. Masing-masing node memuat solusi program linear relasi atau yang disebut program linear yang mengabaikan batas-batas bilangan bulat. Sesuai dengan fungsi tujuan dan batasnya, node pertama akan memuat solusi program linear relaksasi dari persoalan yang diberikan. Node kedua atau yang ketiga, keempat, dan seterusnya memuat solusi program linear relaksasi dari persoalan yang diberikan ditambah dengan batasan yang terdapat pada masing-masing cabangnya. Yang selanjutnya karakteristik. Karakteristik itu algoritma branch and bound itu ada 3 ya. Dari yang pertama presisi. Presisi itu langkah-langkah penyelesaian masalah dalam algoritma haruslah secara presisi tepat dinyatakan, tidak mengandung ambiguitas gitu. Jadi yang kedua itu keunikan, yaitu hasil pertengahan dalam setiap langkah eksekusi suatu algoritma didefinisikan secara khas dan merupakan pengolahan dari hasil eksekusi langkah sebelumnya. Kemudian yang terakhir keterbatasan. Keterbatasan algoritma harus terbatas dan berhenti pada suatu titik setelah semua eksekusi dilaksanakan. Ya, begitu karakteristik tentang algoritma branch and bound. Dan selanjutnya keuntungan. Ya, keuntungan algoritma tersebut pertama atau mencangkup semuanya lah, mungkin ya. Cukup membantu untuk menjadi solusi dalam penentuan jumlah produksi untuk tiap tipe pintu sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Mungkin keuntungan ini algoritma ini lebih menghasilkan keuntungan yang maksimal gitu ya daripada dibandingkan dengan algoritma yang lain. Mungkin selain keuntungan pasti ada juga kekurangan atau kelemahan ya. Jadi algoritma ini kelemahannya mungkin metode ini tidaklah efisien karena metode branch bound itu hanya fokus pada solusi yang masih bernilai pecahan dan harus mencabangkan solusi yang masih bernilai pecahan ke dalam sub permasalahan baru sehingga membutuhkan waktu yang lama. Ya mungkin algoritma ini mempunyai kelemahan. Jadi pecahan ke dalam sub itu permasalahan baru sehingga membutuhkan waktu yang lama. Jadi mungkin algoritma kalau misalkan kita menggunakan algoritma ini mungkin membutuhkan waktu yang banyak gitu ya dibandingkan algoritma yang lain. Dan mungkin kalau emang waktu yang lama itu bisa
memaksimalkan penghasilan gitu. Jadi hasilnya yang maksimal gitu, walaupun lama tapi hasilnya maksimal begitu ya. Dan seterusnya mungkin ada contoh kasus dari algoritma Brands and Bonnet. Ini contoh kasus dari kelompok kami, yaitu lembaga pendidikan, yang dimana contoh kasusnya ini sebuah perusahaan lembaga pendidikan les bahasa Arab menambah cabang ke dua wilayah yang baru dan sedang berencana untuk memindahkan beberapa tenaga pengajar yang ada ke dua wilayah tersebut. Perusahaan ini mempunyai 6 orang tenaga pengajar yang bersedia untuk dipindahkan. Karena perbedaan geografik, gaji rata-rata per bulan untuk seorang tenaga pengajar berbeda di kedua wilayah tersebut. Gaji tenaga pengajar adalah sebesar kurang lebih 5 juta untuk wilayah dan 9 juta untuk wilayah 2. Oh, jadi yang wilayah 1 itu gajinya 5 juta ya, yang wilayah 2 itu 9 juta. Jadi total anggaran biaya per bulan untuk wilayah baru tersebut adalah sebesar 45 juta. Diestimasikan seorang tenaga pengajar akan menghasilkan rata-rata pendapatan bersih bagi perusahaan per bulan sebesar 5 juta di wilayah 1 dan 8 juta di wilayah 2. Jadi rata-rata gaji bersih itu yang di wilayah 1 itu 5 juta dan wilayah 2 itu 8 juta. Dan berapa orang tenaga pengajar yang harus dipindahkan ke wilayah 1 dan wilayah 2 agar perusahaan mencapai keuntungan maksimum. Nah, ini contoh kasus dari kelompok kami. Mungkin penyelesaiannya selanjutnya ini model matematika untuk persoalan yang tadi disebutkan di atas tuh. Ya, ini mungkin rumusnya ya, memaksimumkan Z sama dengan 5x 1 kuadrat 1 ya ini. 5x kuadrat 1 ditambah x 8x kuadrat 2 berdasarkan x1 tambah x2 kurang dari 65 x1 tambah 9x2 kurang dari 45. Dan x1 sama x2 tuh lebih dari 0. x1 dan x2 itu bilangan bulat. Nah, selanjutnya mencari solusi optimal dari program linear. Jadi kalau misalkan ini banyak rumusnya ya. Nah, di sini rumusnya maksimumkan Z sama dengan 5x pangkat 1 tambah 8x pangkat 2 berdasarkan yang pertama 1 dan 2 dan 3 itu. X1 tambah X2 kurang dari 6. 5x pangkat 1 tambah 9x pangkat 2 kurang dari 45. Dan yang terakhir X1 atau X pangkat 1 dan X pangkat 2 itu lebih dari 0. Nah, mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh eh, Saudara Ajis atau Saudara Ilham tuh. Siapa yang udah siap? Oke, saya saja. Ya. Saya akan mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hasan dari Prodi Teknik Informatika kelas YF20C dan kami kelompok 7. Untuk yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang menyusun persamaan ke tabel ya. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Adiki, rekan saya, menyusun persamaan ke tabel yaitu variabel dasar yaitu antaranya Z, S1 dan S2. Kemudian di sini ada pembagian lagi X1 yaitu min 5, 1
sama 5. Kemudian X2-nya min 8, 1, 9. Ini berurutannya ke bawah ya. S1, 0, 1, 0 kan. S2, 0, 0, 1. Jadi bilangan ini dari yang terkecil. Nah, sehingga menjadi nilainya jadi besar itu jadi 45. Kemudian selanjutnya memilih kolom kunci. Kolom kunci itu pada tabel yaitu yang tadi di atas sudah saya sebutkan adalah kolom yang mempunyai nilai negatif dengan angka terbesar pada baris fungsi tujuan, yaitu kolom X2 dengan nilai min 8. Nah, ini nih yang saya maksud itu yang tadi saya sebutkan di X2 itu angka terbesar dari keseluruhan ya. Walaupun min 8 ya kan. Kemudian di situ angka terbesarnya adalah nilai 45. Selanjutnya adalah menentukan nilai indeks pada tiap baris. Nah, indeksnya tuh apa saja di sini? Terbagi dua, yaitu ada indeks baris S1 sama dengan S pangkat 1 sama dengan 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian yang keduanya itu adalah indeks baris S2, S pangkat 2 ya kan. Ya, sama dengan 45 dibagi 1 sama dengan 10. Nah, kita variabelkan di sini variabel dasar ditabelkan nih. Dari Z S pangkat 1, S pangkat 2, X pangkat 1 min 5 1 5 X2 min 8. Nah, ini masih ada untuk angka yang yaitu kolom X2 dengan baris fungsi 7 yang terbesar ya kan, yaitu min 8. Kemudian 1 9 S pangkat 1 0 1 0 di situ. Kemudian S pangkat 2-nya 0 0 1 NK 0 0 6 4 5. Nah, di sini indeks. Jadi yang tadi itu 2 kan. Sama dengannya itu adalah 6 yang pertama untuk indeks baris S pangkat 1-nya. Nah, kemudian ada S pangkat 2-nya 45 dibagi 1 sama dengan 10. Di sini ada. Di sini jadi indeksnya 5. Misalnya bukan 10 ya. 10 itu indeks yang sama dengan 10, tapi kalau ditabelkan itu indeksnya 5 begitu. Kemudian selanjutnya memilih baris kunci karena nilai indeks positif dengan angka terkecil. Nah, kalau tadi kan yang terbesar, kalau sekarang itu memilih baris kunci yang positif dengan angka terkecil terdapat pada baris S2, maka S pangkat 2 dinyatakan sebagai baris kunci. Nah, di sini ya bisa kalian lihat di tabel yang tadi, yaitu S2 itu baris kunci 001. Lanjut, kemudian apa sih kita bisa menentukan angka kunci itu? Angka kunci pada tabel di atas adalah 9 karena merupakan angka yang termaksud kolom kunci sekaligus baris kunci. Nah, di sini kita formalitaskan kepada yang tadi S2 tersebut. Karena S2 bisa dikatakan angka positif dan dia adalah baris pengunci sebagai baris pengunci, indeks baris pengunci. Nah, kemudian mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, di sini baris kunci S pangkat 2 diubah menjadi SX2. Nah, di sini bisa dari S pangkat 2 bisa diubah menjadi X2 dengan cara membagi. Dibagi tuh angka-angkanya dengan angka kunci yaitu 5. Nah, misal kolom 1 X pangkat 1 baris S pangkat 2 sama dengan 5 dibagi 9 sama dengan 5/9. Kayak gitu. Kemudian kolom X2 baris S2 sama dengan 9 dibagi 9 sama dengan 1. Nah, di sini kolom 3 baris S2 sama dengan 0
dibagi 9 sama dengan 0. Kolom 4, begitupun S4 baris S2. Kemudian sama dengan 1 dibagi 9 sama dengan 1/9. Kemudian kolom NK baris S2 sama dengan 45 dibagi 9 sama dengan 5 ya. Begitu. Kemudian mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Nah, di sini ditabelkan kembali baris yang lama, koefisien, kemudian nilai baru, ada baris kunci, ada koefisien juga, kolom kunci, dan kemudian baris baru. Baris baru sama dengan baris lama diambil koefisien pada kolom kunci dan nilai baru. Nah, saya sebutkan di sini baris lama itu nilai-nilainya adalah min 5, min 8, 0, 0, 0, kemudian koefisien pada kolom kunci. Nah, di sini semuanya min 8 dari 1 sampai 5. 5 kolom ya, 5. Kemudian nilai baru baris kunci 5/9, 1, 0, 1/9, 5. Kemudian koefisien pada kolom kunci, X nilai baru baris kunci, yaitu 40/9, min 8, 0, 8/9, kemudian nilai akhirnya min 40. Nah, di sini ditotalkan baris baru sama dengan baris lama, diambil koefisien pada kolom kunci kali nilai baru baris kunci, yaitu 5/9, 0, 0, 8/9, nilainya adalah 40. Begitu. Selanjutnya, melanjutkan perbaikan atau perubahan variabel dasar, yaitu Z, kemudian S pangkat 1, kemudian X pangkat 2. Nah, di sini yaitu X pangkat 1 itu apa saja? Yaitu 5/9. Kemudian selanjutnya 4/9. Kemudian 5/9. Kemudian X2 yaitu angka-angkanya adalah 0, 0, 1. Nah, untuk selanjutnya S pangkat 1, 0, 1, 0. Jadi ini kebalikan yang S2, X2 ya, S pangkat 2, mohon maaf. S2 selanjutnya tadi kan S1. Nah, ini S2-nya. S2-nya itu adalah per. Jadi kalau S1 itu dia nggak ada pernya. Nah, X1 tadi pakai per kan 5/9 misal. Untuk X2-nya dia hanya satu angka. Nah, kayak gitu. S2 kemudian 8/9, 1/9, 1/9. Untuk nilai koefisiennya adalah dari angka Z itu adalah 40. Kemudian dari angka S1 yaitu 1. Dari angka X2 yaitu 5. Begitu. Kemudian yang terakhir, pembulatan ke bawah. Yang pertama, batas atas atau disebut batas atas sama dengan 41,25 dengan X pangkat 1 sama dengan 2,25 dan X2 sama dengan X pangkat 2 sama dengan 3,75. Nah, di sini bisa disingkat ya, batas atas itu yaitu adalah BA, dan kalau batas bawah yaitu BB. Nah, yang kedua itu di pembulatan ke bawah yaitu dibagi dua, ada BA sama ada BB ya. Kemudian sama dengan 34 dengan X pangkat 1 sama dengan 2 dan X pangkat 2 sama dengan 3. Nah, udah. Oke, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Abdul Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, bila ada. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Pulungan. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan memilih variabel dengan pecahan yang terbesar. Pada langkah 2, diketahui bahwa X pangkat 1 memiliki pecahan sebesar 0,25 dan X pangkat 2 memiliki pecahan sebesar 0,75. Bagian pecahan X pangkat 2 lebih besar dari X1.
Oleh karena itu, X pangkat 2 akan menjadi variabel yang diberi cabang sehingga diperoleh dua batasan baru yang dikembangkan dari X pangkat 2, yaitu X pangkat 2 dan 3 dan X pangkat 2 dan 4. Menyelesaikan model program linear relaksasi dengan batasan baru. X, 5 pangkat 3 dan X, 2 pangkat 4. Node 2 memaksimumkan Z sama dengan 5X pangkat 1 ditambah 8X pangkat 2 berdasarkan 1X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 lebih dari 6. 2. 5X pangkat 1 ditambah 9X pangkat 2 lebih dari 45. 3X pangkat 2 lebih dari 3. 3. 4X pangkat 1 dan X pangkat 2 kurang dari 0. Node 3 memaksimumkan Z sama dengan 5X pangkat 1 ditambah B 8X pangkat 2 berdasarkan 1. X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 lebih dari 6. 2. 5X pangkat 1 ditambah 9X pangkat 2 lebih dari 45. 3. X pangkat 2 kurang dari 4. Nomor 4, X pangkat 1 dan X pangkat 2 kurang dari 0. Selanjutnya, jika diteruskan hingga hasil yang paling optimal dan berupa bilangan bulat, maka akan diperoleh node 1 BA sama dengan 4125 sama dengan X sama dengan 2,25 dan X pangkat 2 sama dengan 3,75 dan BB sama dengan 34 sama dengan X sama dengan 2. X pangkat 2 sama dengan 3. Node 2 X pangkat 2 lebih dari 3. BA sama dengan 30. X sama dengan 3 dan X pangkat 2 sama dengan 3. BB sama dengan 30. X pangkat 1 sama dengan 3, X pangkat 2 sama dengan 3. Node 3, X pangkat 2 kurang dari 4, BA sama dengan 41, sama X pangkat 1 sama dengan 1,8, X pangkat 2 sama dengan 4, BB sama dengan 37, sama dengan 4, X pangkat 1 sama dengan 1, X pangkat 2 sama dengan 4. Node 4, X pangkat 1 lebih dari 1, BA sama dengan 40,55, X pangkat 1 sama dengan 1, X pangkat 2 4,44, BB sama dengan 37, X sama dengan X pangkat 1 sama dengan 1, X pangkat 2 sama dengan 4. Node 5, X kurang dari 2, tidak layak. Node 6, X pangkat 2 lebih dari 4, BA sama dengan 37. Dengan X pangkat 1 sama dengan 1 dan X pangkat 2 sama dengan 4. BB sama dengan 30, X pangkat 1 sama dengan 3 dan X pangkat 2 sama dengan 3. Node 7, X pangkat 2 lebih dari 5, kurang dari 5, BA sama dengan 40, X pangkat 1 dan X pangkat 2 sama dengan 5, BB sama dengan 40, X pangkat 1 dan X pangkat 2 sama dengan 5. Solusi simplex relaksasi. Berdasarkan uraian pada langkah 5, maka diperoleh 1 batasan atas 41,25 dengan X1 sama dengan 2,25 dan X2 sama dengan 3,75. Nomor 2, batas bawah 40 dengan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 5. Jika proses ini menghasilkan solusi bilangan bulat feasible dengan nilai batas atas pada akhir node nama saja, maka solusi bilangan bulat optimal telah tercapai jika tidak muncul solusi bilangan bulat feasible. Lakukan percobaan dari node dengan batas atas terbesar. Notasi Big O.
adalah notasi matematika yang digunakan untuk menggambarkan tingkah laku asimnotik dari fungsi. Notasi ini berguna untuk menganalisa kompleksitas waktu dari suatu algoritma. Terdapat beberapa kelompok algoritma berdasarkan notasi Big O yang dihasilkan dari perhitungan kompleksitas algoritma. Kelompok algoritma O buka kurung 1 tutup kurung konstan. O buka kurung log in tutup kurung sama dengan logaritmik. O buka kurung n tutup kurung sama dengan linear. O buka kurung n log n tutup kurung sama dengan n log n. O buka kurung n pangkat 2 tutup kurung kuadratik. O buka kurung n pangkat 3 tutup kurung kubik. O buka kurung 2 n tutup kurung sama dengan n eksponensial. O buka kurung n1 tutup kurung sama dengan faktorial. Kompleksitas waktu T buka kurung N adalah jumlah operasi yang dilakukan untuk melaksanakan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan atau mempresentasikan dari algoritma Burns and Bone dari awal sampai akhir. Mungkin banyak masih kurang lah, tapi mohon kritikannya atau masukannya kurangnya dari apa atau kurang apa gitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.